belajar dari rumah. Kita sekarang belajar mengenai grammar lesson 10, di mana dalam grammar lesson 10 ini kita akan belajar mengenai struktur dalam sebuah kalimat dalam bahasa Mandarin. Kemudian kata kerja sebagai predikat, serta yang ketiga adalah cara membaca angka atau nomor. Kita lanjut saja ya. Struktur dalam sebuah kalimat. Ya, mengenai struktur dalam sebuah kalimat ini, kita ketahui bahwa ada cuy atau kita sebut dengan subjek. Kemudian kita memiliki wei atau kita sebut dengan predikat. Nah, di mana pada cuy ini kita akan belajar mengenai atribut atau tinggi, semua dengan mingse, yaitu kata benda. Di mana kedua ini adalah berisi mengenai wo pengyo, wo ataupun hanyu. Kemudian pada wei kita akan berisi tentang tongsi atau verb atau kata kerja dan pinyu atau objektif, serta tingsi atau orang sering disebut dengan singrongsi yang berisikan tentang kata sifat. Kemudian apabila kita menemukan urutannya dalam wei, urutannya dimulai dari tuangyi atau kata keterangan, kumpulan kata keterangan. Bisa kemudian kita isi dengan tongsi, kata kerjanya, pu si yang itu berisi dengan kata pelengkap, tinggi bisa kita isikan lagi atribut, pinyi yaitu berisi objek, serta yang terakhir adalah singrongsi atau kata sifat. Ya, kita contohkan adalah Zhuangyu, kata keterangan, Xiaoyu, kemudian kata kerjanya adalah Qu, objeknya adalah Yinhang. Kalau kita lihat dari depan, 我朋友下雨下午去银行. Ya, berisikan mengenai tingyu atau mingci, zhuangyu, dongci, serta pinyu. Kita lihat contoh kedua. 我还人民币. 我 sebagai Ji atau subjek, Wan adalah dongci atau kata kerja, serta Yu atau objek. Contoh ketiga adalah Hanyu sebagai Zuyu, kemudian ada Zhuangyu di sini, Wutai, serta kata sifat singrongci-nya adalah nan. Jadi kita memiliki Hanyu, Wutai, nan, Zuyu, Zhuangyu, serta singrongci. Inilah struktur sederhana dalam sebuah kalimat dalam bahasa Mandarin. Kita lihat contohnya ya. Kemudian kita masuk ke dalam kata kerja sebagai predikat. Oke. Kata kerja sebagai predikat. Di mana untuk memulai predikat kita membutuhkan juyi, wei, di mana wei-nya ini adalah dongci serta pinyu. Dalam bahasa Inggris disebut subjek, predikat dalam kali ini adalah verb serta objek. Bahasa Indonesianya adalah subjek ditambah dengan predikat. Di dalam kali ini kata kerjanya adalah kata predikatnya adalah kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah objek. Contohnya, 我 sebagai subjek, 学习 adalah sebagai kata kerja, 汉语 adalah sebagai objek. Lanjut contoh kedua, 他 adalah subjek, 吃 adalah
kata kerja, mi fan, objek. Huang Lao Shi adalah sebagai subjek, Zu adalah sebagai kata kerja, Shi Ba Lou adalah objek. Yang 4, Wo sebagai subjek, Wu Qu sebagai kata kerja, di mana Qu-nya sebagai kata kerja, Wu Su Huan adalah objeknya. Mari kita lihat contoh-contoh soalnya seperti berikut. Berikut adalah contoh latihan soalnya, di mana kalian akan menuliskan hanzinya ya di bawah. Saya adalah murid atau pelajar. Saya sebagai subjek adalah sebagai predikat, murid atau pelajar sebagai objek. Lanjut contoh nomor 2. Dia belajar bahasa Mandarin. Dia sebagai subjek, belajar sebagai kata kerja, bahasa Mandarin sebagai objek. Kakak laki-laki menukar uang. Kakak sebagai subjek, menukar sebagai kata kerja, uang sebagai objek. Adik perempuan membeli apel. Adik perempuan sebagai subjek, membeli sebagai kata kerja, apel sebagai objek. Kemudian yang nomor 5, ibu tidak membeli pangsit. Ibu sebagai subjek, tidak adalah cuang yu atau kata keterangan tadi. Kemudian membeli adalah kata kerja, pangsit adalah objek. Oke, silakan dikerjakan contoh latihannya, tulislah hanzinya. Baik, yang ketiga kita akan belajar mengenai cara membaca angka atau nomor. Pertama, kita akan membaca nomor yang satu yaitu yi. Biasanya angka 1 dibaca yi, tapi pada penomoran angka yi dibaca yao. Angka yi dibaca yao. Kita lihat contohnya adalah 181 hao. Maka kita akan membaca menjadi yao pa yao hao. Saya ulang ya. Yao pa yao hao. Kemudian yang kedua adalah nomor 2 dibaca tidak boleh dibaca liang. Contohnya adalah 212 hao. Kita baca menjadi yao hao. Oke, untuk yang ketiga adalah nomor dibaca satu persatu. Kita lihat contohnya di bawah, di sini. 88002112 hao. Maka apabila ada yang bertanya mengenai nomornya, kita akan membaca dimulai dari pa pa ling ling yao yao hao. Oke, nomornya dibaca satu persatu. Dan untuk bertanya tentang nomor dipakai qi hao atau hao ma shi duo shao. Kita lihat contohnya adalah ni zu qi hao. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah ni de dianhua hao ma shi duo shao. Ya, itu saja mengenai cara membaca angka atau nomor dalam bahasa Mandarin. Mari kita lihat contohnya. Contoh latihan soalnya adalah angka 1154836694. Bahasa Mandarinnya adalah, silakan dibaca. Nomor 2, 8600974562. Bahasa Mandarinnya adalah, baca satu-satu ya mengenai nomor. Nomor 3, kita akan belajar mengenai menulis hanzi. Lantai 18 pintu 4 nomor 3. Gimana cara ngomong bahasa Mandarinnya? Kemudian nomor 4, nomor kamar kamu berapa?
Ayo, hantunya bagaimana? Terakhir adalah nomor telepon genggam kamu berapa? Ya, hantunya bagaimana? Begitu sudah. Sampai di sini dulu pelajaran mengenai grammar di lesson 10. Dan jangan lupa apabila belum ada yang subscribe atau pertama kali menonton channel ini, silakan subscribe dan klik like serta komen di bawahnya. Selamat pagi.